Halo semua, jumpa lagi bersama saya Felicia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan komentarnya. Tema readingan kali ini, bersiaplah ada hal baik yang menghampiri dan menghapus semua dukamu, zodiak Scorpio. Scorpio, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam keberkahan. Bacaan ini hanya sebuah prediksi, bukan suatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanya milik Tuhan pencipta alam semesta. Apapun yang menjadi harapan dan keinginan Scorpio, teruslah berdoa, memohon, dan meminta kepada Tuhan supaya apa yang diharapkan terkabulkan. Bijaklah dalam menyikapi video ini, ambil yang positifnya dan buanglah yang negatifnya. Scorpio, fokuskan di kartu ini. Saya akan mencoba menarik energi Scorpio, rasakan dan resapi. Hal baik yang menghampiri dan menghapus semua dukamu. Di kartu pertama buat Scorpio ada Seven of Wands, ada Six of Hermes, Ace of Chalices, ada Knight of Hermes. Oke, kita rapikan dulu. The Moon, ada King of Wands, ada Knight of Wands, Queen of Chalices, dan yang terakhir buat Scorpio yaitu Four of Chalices. Oke, di sini saya merasakan bahwa kamu banyak mengambil hikmah dari kehidupan di masa lalu Scorpio. Saya melihat bahwa sebagian dari kamu banyak belajar dari pengalaman, dari realita yang terdahulunya, yang sebelumnya sulit untuk menelaah sesuatu, yang sebelumnya sulit untuk bertindak, mengambil sebuah tindakan di dalam sesuatu hal. Tetapi di sini saya merasakan sebagian dari Scorpio lebih meningkatkan ke spiritual atau meditasi, sehingga sebagian dari kamu ada berada di dalam fase kondisi pasrah, berserah diri, apakah terhadap sesuatu ataupun terhadap seseorang yang terkoneksi dengan Scorpio saat ini. Saya melihat bahwa kamu sudah mulai belajar menerima tentang kondisi apapun. Kamu sudah memahami apa yang datang dan pergi di dalam kehidupan ini. Kalau semesta mengatakan itu tidak menjadi milik kamu, ya dia akan pergi. Tetapi jika semesta itu mentakdirkan untuk kamu, semesta mengiyakan atau menjawab atas semua doa Scorpio dan memang menjadi hak milik kamu, akan ada caranya, akan ada jalannya bagaimana semuanya kembali ke genggaman Scorpio. Di sini saya juga merasakan ada sebagian dari kamu melepaskan energi atau jiwa yang terbelenggu, mulai meningkatkan self-confidence yang ada di dalam diri kamu. Artinya mungkin sebelumnya sebagian dari Scorpio yang berada di dalam satu situasi, suatu hal, suatu keadaan yang terkadang ada menyalahkan diri sendiri. Terkadang kamu seperti merasa bersalah, padahal memang keadaannya itu yang tidak bisa kamu rubah. Sehingga apa? Mungkin sebagian dari kamu beranggapan bahwa
Oh, ini karena saya salah melakukan ini. Oh, ternyata karena aku salah mengambil keputusan. Oh, karena aku salah mengambil tindakan. Akhirnya apa? Menjudge diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, sehingga akibatnya apa? Kamu jadi kurang percaya diri karena terlalu menyalahkan diri sendiri. Tetapi di sini saya juga merasakan bahwa bagaimana kamu untuk menjadi lebih bijaksana saat ini. Karena apa? Karena belajar dari realita sebelumnya. Kamu mulai menyadari bahwa tidak perlu menyalahkan siapapun, tidak perlu menyalahkan keadaan, tetapi belajarlah dari kesalahan. Seperti itu ya, Scorpio semuanya. Belajarlah dari masa lalu, belajar untuk menjadi lebih baik. Apapun yang di masa lalu mungkin ada kesedihan, ada kekecewaan, tetapi bagaimana kamu untuk mengambil semua manfaat, semua fase di dalam kehidupan ini sebagai untuk perubahan menjadi yang lebih baik tentunya. Di sini saya melihat bahwa sebagian dari Scorpio mengambil sikap tindakan yang lebih tegas bagaimana kamu bisa menstabilkan finansial, menstabilkan kebahagiaan yang ada di dalam diri Scorpio tentunya. Sebagian dari kamu mungkin ada yang berusaha untuk mengobati luka masa lalu, luka saat ini, atau luka yang memang kamu alami saat ini terhadap seseorang kah, pasangan kamu, atau kamu yang terkoneksi dengan seseorang. Ada luka batin yang harus kamu sembuhkan. Tetapi Scorpio semuanya, saya merasakan bahwa sebagian dari kamu sudah move on, melupakan orang yang pernah menyakiti kamu. Kamu menjadi lebih nyaman sendiri karena terlepas dari ikatan yang membelenggu diri Scorpio. Di sini saya juga merasakan bahwa tetapi terkadang kalian masih menoleh ke belakang. Saya melihat bahwa ini tentang pengharapan kamu terhadap seseorang, bisa jadi bagaimana memperbaiki diri, atau memperbaiki rezeki, atau mengenang seseorang yang pernah hadir di kehidupan Scorpio. Saya melihat masih ada energi kemelekatan. Jika ini adalah energi pekerjaan atau energi finansialnya Scorpio, saya melihat bagaimana kamu mungkin masih bernostalgia dengan energi masa lalu. Ada sebagian dari Scorpio yang beranggapan bahwa oh dulu kamu hidupnya atau pekerjaan kamu lebih bagus berbeda dengan yang sekarang, atau mungkin rezeki di tempat kerja yang sebelumnya dari yang sekarang lebih baik. Jadi seolah-olah terkesan apakah itu membandingkan atau terlalu banyak mengenang masa lalu. Ada energi kemelekatan di sini. Apapun kenangan yang terjadi di masa lalu, kenangan itu hanya untuk dikenang tetapi bukan untuk diulang. Jika kamu terlalu banyak mengenang, bernostalgia di bawah alam sadarnya Scorpio, itu juga tidak baik. Akhirnya apa? Kamu tidak fokus terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak fokus terhadap apa yang menjadi keinginan saat ini, apa yang menjadi keinginan di masa depan. Akhirnya apa? Energi itu berputar-putar di dalam kehidupan kamu. Tetapi fokuslah bagaimana kamu mengupgrade diri Scorpio. Dengan hadirnya kartu The Moon, kamu harus bisa mengupgrade diri untuk melakukan yang lebih baik tentunya. Di sini saya juga merasakan bahwa kamu belajar untuk tidak menyalahkan siapapun yang pernah hadir atau siapapun yang pernah menyakiti diri kamu ataupun leluhur kamu sebelumnya. Belajarlah untuk memaafkan masa lalu. Meskipun ada kekecewaan, meskipun ada sakit hati mungkin, tetapi dengan berdamai, kamu akan meringankan langkah, meringankan beban pikiran Scorpio tentunya.
Di sini saya juga melihat bahwa kamu berusaha untuk tidak kepo, tidak seperti sebelumnya, atau tidak stalking terhadap seseorang. Yang sebelumnya kamu yang terlalu berlebihan dalam memikirkan atau terlalu mencari keingintahuan kamu terhadap seseorang, tetapi saat ini saya merasakan bahwa kamu sudah tidak peduli terhadap sesuatu hal yang memang tidak perlu kamu pikirkan, terhadap apa yang bukan menjadi fokus kamu. Tetapi bagaimana kamu fokus, apa yang menjadi niat, harapan, ya kamu menjalankannya. Di sini saya juga melihatnya hal baik yang menghampiri dan menghapus semua dukamu. Apakah itu? Saya merasakan bahwa ada kabar baik yang menghampiri. Bagaimana kamu untuk tidak peduli atau berani mengatakan tidak kepada orang-orang yang sudah atau selalu memanfaatkan Scorpio. Apakah lingkungan sosial atau lingkungan pertemanan ataupun lingkungan pekerjaan. Dengan hadirnya kartu King of Wands, kamu lebih berani untuk mengatakan tidak, lebih tegas terhadap dirimu sendiri bahwa jika memang kamu menyadari orang-orang yang selalu datang hanya untuk memanfaatkan kamu, ya kamu melepaskannya. Atau orang-orang yang hanya ingin menjatuhkan Scorpio, kamu sudah berani meninggalkan energi yang toksik, orang-orang yang tidak menghargai kamu. Tetapi Scorpio semuanya, memang itulah yang harus kamu lakukan. Sebelumnya kamu mungkin ada tidak tegaan, tidak merasa nyaman, atau mungkin merasa tidak enak hati. Tetapi saat ini kamu sudah tidak peduli dengan energi orang-orang yang memberikan dampak tidak baik di dalam kehidupan Scorpio. Di sini saya juga merasakan bahwa ada sebuah keputusan yang akan kamu ambil. Apakah keputusan terhadap sesuatu di dalam kehidupan Scorpio? Saya melihat bahwa keputusan yang kamu ambil sudah melalui observasi mungkin, atau sudah melalui pemikiran kamu yang benar-benar memikirkan apakah ini pantas, apakah ini seharusnya diperjuangkan, atau lebih ke sisi baik dan buruknya setiap langkah perjalanan yang kamu ambil. Kamu sudah memikirkannya matang-matang. Jadi ketika ada permasalahan, kamu sudah mengerti, kamu sudah tahu apa jawabannya. Dan di sini saya juga merasakan bahwa hal baik yang menghampiri dan menghapus semua duka kamu. Bagaimana Scorpio untuk meningkatkan intuisi kamu semakin tajam. Saya melihat bahwa insting kamu semakin kuat di sini. Jadi kamu akan paham orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu, orang-orang yang tidak, atau orang-orang yang hanya ingin datang kepada Scorpio hanya memanfaatkan kamu saja. Kamu meninggalkannya. Kamu mulai memahami bahwa ada orang yang tidak suka atau ada orang yang julid sama kamu, ya kamu meninggalkannya. Lingkaran pertemanan seperti itu, kamu harus berani mengambil tindakan yang tegas. Dan ada muncul sisi bijaksana di dalam diri Scorpio. Karena apa? Karena kamu banyak belajar dengan hadirnya kartu Seven of Wands. Kamu belajar dari realita. Kamu belajar dari kehidupan ini yang sesungguhnya. Sehingga dengan saat itulah kamu belajar dan muncul sikap sisi dewasa, sikap bijaksana di dalam diri Scorpio. Di sini saya juga merasakan bahwa akan ada perbaikan hubungan. Ini adalah salah satu hal baik yang menghampiri dan menghapus semua duka Scorpio. Akan ada perbaikan di sebuah hubungan, apakah hubungan percintaan
atau hubungan di dalam lingkaran pertemanan sosialnya Scorpio, ada hubungan yang telah renggang, akan ada perbaikan, akan ada jawaban dari segalanya. Akan ada penyelesaian yang akan kamu tempuh. Saya melihat bahwa semua akan baik-baik saja ketika kamu bagaimana bijaksana untuk menyelesaikan segalanya. Bagaimana kamu bisa selalu mengupgrade diri, bagaimana selalu Scorpio melakukan hal yang terbaik dari versinya kamu. Dan inilah hal baik yang menghampiri dan menghapus semua dukamu. Baiklah Scorpio semuanya, sampai di sini dulu readingan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Felicia. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan sampai jumpa di video berikutnya.